Lihat lukanya Pak, dikit. Ya, Fungsi hutan mungkin sudah tidak kayak seperti dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pada hari ini kita berada di Kecamatan Montong Gading ya. Ya, kita mau menginvestigasi terkait sama gigitan monyet hitam terhadap masyarakat kita yang lalu lalang di sini. Di sini biasa monyetnya ya. Dari laporan sementara itu ada sekitar 11 monyet hitam. Cuma satu ekor yang galak gitu, yang menggigit masyarakat yang berlalu lalang dari daerah sini ya. Ya, ini di sini. Ini wilayah pertanian ya, pertanian. Ya, ini kita mencoba untuk melihat bagaimana kronologisnya terkait dengan gigitan monyet hitam ya di masyarakat kita di sini ya. Ini aliran sungai ya. Disinilah masyarakatnya digigit ya dari ya. Mungkin kita akan mencoba mewawancarai nanti masyarakatnya, kemudian dari kepala desa. Ya. Anjing hitam kan, setelah sanu dekat baru langsung Ya. merekam. Permisi Pak, ini masyarakat di sini Pak ya. Mungkin Bapak yang mungkin lebih tahu pasti kronologisnya terkait gigitan ini Pak. Bisa diceritakan sedikit gimana awal mula kok sampai terjadi gigitan Pak? Oh, yang pertama namanya dari Tukok dikit. Yang pertama itu yang lewat, yang pertama digigit itu lewat di sini, pas di Ya. Pengkolan ya. Digigit dari sana? Di sana ya. Digigit di pengkolan sana? Iya, digigit. Ya. Itu yang nomor satu yang paling parah. Ya. Yang jahitannya hampir 10 sampai sekarang masih. Apanya digigit? Betisnya. Ya. Betisnya. Yang kedua lewat jalan biasa apa pakai motor? pakai motor. Pakai motor dia sendiri? Dua orang sama anaknya. Sama anaknya di depan? Anaknya di depan, dia di belakang. Ya. Dulu seminggu sebelumnya sudah dia dikejar. Sudah dia dikejar. Ya, Ina itu ya dikejar. Kira-kira monyet di sini ini sudah ada dari dulu? Apa memang tidak ada? Tiba-tiba ada? Karena di hutan kan tidak ada makanan. Hutannya di mana Pak? Tadi TNG di Joben ke atas kan? Ya, kira-kira ini belum masuk hutan Pak ya? Ya belum masuk hutan. Kalau dari sini ke hutan tuh berapa ada kilo? 2 kilometer. 2 kilo. Kurang lebih 2 kilometer. Maksud saya, apakah ada monyet di sini sebelumnya? Sebelumnya tidak ada. Tiba-tiba ada monyet. Sekarang udah ada makanan, habitatnya ada di makanannya di hutan. Jadi sekarang dia turun sampai ke
Mutak-mutak pun banyak. Ya sekarang di hutan itu tidak ada makanan Pak. Tidak ada makanan. Bapak bisa pastikan di hutan tidak ada Iya, makanan. kena rumput sana. Hah? Tanam rumput sama masyarakat. Tanam rumput. Rumput gajah. Kalau pohonnya Pohonnya apa? ada sih, pohon nangka ada. Itu kan jadi sumber makanan. Apa Tapi sudah habis? Kalau mentah kan tak bisa dimakan, harus masak baru bisa dimakan. Nah, Kira-kira tahun lalu Pak, dia turun monyetnya itu dulu tahun lalu juga turun. turun dia. Bulan-bulan apa dia turun monyetnya? Dulu sekitar 2-3 tahun dah. Enggak, maksudnya bulan-bulan apa dalam setiap 2 tahun atau itu? 3 bulan 2 bulan 2 bulan 3 dah turun dah. Dari Maksud dulu, saya apakah misalnya tahun lalu itu apakah ada monyet turun juga? Turun dia. Turun dia dia. karena tidak ada Tidak ada makanan, makanan di di sana. Bulan apa yang ada makanan di hutan, Pak? sekarang ini kan musim panas, sehingga dia kering semua. Ada tapi daun-daun aja kan? Daun-daunan ya. Enggak, maksudnya apakah setiap tahun itu monyet itu turun ke sini untuk Karena mencari makanan? sekarang dia tidak kembali ke hutan. Iya. Sekarang dia turun cari makanan karena banyak makanan di bawah. Kalau tahun lalu ada juga. ada Ada tapi yang mengganggu baru tahun ini. tahun ini yang Tahun ini yang mengganggu. mengganggu. Memang monyet ini memang sudah ada di sini berarti. Iya, dari sejak diberhentikan hutan kan? Hah? Hutan masyarakat tanam rumput. Iya. Fungsi hutan. Ya. Sekarang ada rumput yang ditanam untuk masyarakat, ada rumput gajah kan? Iya. Untuk lembu. Iya. Karena lembu jadi cuma daun-daunan yang ada. Iya. Kalau nangka kan 1 kali 1 tahun kadang berbuah ya. Sejak kapan monyet itu turun ke sini, Pak? Apakah tahun ini aja apa tahun kemarin? Kemarin juga sudah ada. Sudah berapa tahun dia monyetnya? 2-3 tahun ada di sini. Sudah ada monyetnya. Sudah ada monyet di sini. Berarti kan monyetnya sudah ada Pak di sini. Iya, ada. Iya, itu Sudah berapa ekor monyetnya di sini, Yang Pak? hitam sebenarnya banyak, yang kalau yang biasa, banyak biasa. Tapi yang hitam cuma 3-4 orang yang ini, tapi yang mengganggu semua 1 orang. Ya? 1 ekor. Yang menggigit cuma satu Satu ekor. ekor, ya, satu Tapi ekor. jumlah monyet hitamnya berapa? Ada 4 saya. 4. 3-4. Kalau monyet yang lain-lain banyak. Yang lain banyak. Yang turun. Yang biasa. Yang turun dari hutan ke Yang- sini. banyak. Itu kira-kira sifatnya mengganggu nggak masyarakat yang lewat? Sangat mengganggu. Enggak, maksud saya Oh, yang dia lewat, apakah dia Diganggu enggak masyarakat? diganggu masyarakatnya apa lewat tiba-tiba menggigit? karena dari awalnya dia ngintip dulu Nggak ada, sangat mengganggu karena lihat orang lengah, langsung dia kejar di sepeda motor naik sepeda motor, ya. Lewat terus Lewat, tiba-tiba menggigit. ya. Bukan kita Ada yang suruh dia pergi ganggu, kita enggak mengganggu. Kadang-kadang ada juga sebagian kemarin disuruh pergi, dia pergi. Oh, gitu. Kadang-kadang ada yang enggak mau, langsung dia yang 1 ekor itu yang Satu yang ekor ganas. aja yang ganas ya. yang ada putih jenggotnya, itu putih ya. Putih jenggotnya. Oh, laki-laki berarti. Putih dia. Jantan berarti. Jantan. Jantan dia. Itu sudah berapa orang digigit, Pak? 3 orang. Ada 3 orang. Nah, kalau menurut Bapak ini monyetnya ini menggigit, apakah dia lapar? Apakah dia merasa terganggu? Mungkinan ada itu jadi masalahan, apakah ada dendam, ada cerita juga, ada anaknya yang dimatikan. Salah satu anaknya yang sayang, monyet ini. Siapa yang mati? Nah, itu juga cerita kan? Nah, Cerita, makanya jangan ada cerita benar apa enggak gitu. Dalam pandanya itu. Ya. Terus ada juga katanya monyet hitam ini monyet-monyetan juga. Oh, monyet Monyetan. Monyet jadi-jadian. Jadian juga. Ya. Eh, Jadi sedikit begini, Tapi Pak. kemarin sempat ada waktu kita sisir sama masyarakat, Ya. saya umumkan lewat masjid, semua turun sini. Nggak Sempat ada? dia keluar Di mana Satu keluar? ekor tuh, di bawah sini. Monyet yang Monyet ya satu itu. terus Terus dia lari ke utara. Orang banyak sini kan, anak-anak. Mau ditembak, orang banyak kan tidak berani. Jadinya cuma lempar sama kayu, langsung dia lari ke utara, dikejar sama rame-rame. kira-kira kemana dia sekarang, Pak, monyet? Sekarang saya ingat ke selatan ya. Tadi saya dengar di sebelah desa Pesanggrahan, Oh, monyet begitu. itu yang gigit itu ya katanya, yang tadi kelihatan di sana di Pesanggrahan. Jadi kalau gini, Pak, monyet ini menggigit itu bisa pertama karena monyetnya lapar, kedua karena diganggu daerahnya. Bisa juga. Ya, itu. Jadi dia merasa bahwa karena ini sudah lama, Bapak bilang sudah 3 tahun monyet itu ada di sini. Memang. Ya kan? Jadi dia merasa nyaman di sini. Kemudian begitu ada orang lewat, kemudian dia merasa terprovokasi atau terganggu. Sehingga dia
menggigit. Gigit. Kan tidak semua orang lewat digigit. Tidak semua orang Ya, berarti ada orang yang tertentu yang menurut dia merasa terprovokasi, akhirnya dia menggigit. sepeda motor 2. Ya, Dia itu yang sudah di- pertama. Rusak Kalau diri kan ditaruh. Bapak bawa gini sendiri mungkin tidak berani dia. Kalau lihat barang atau parang dia tidak berani. Dia tidak berani Berani makanya. Jadi pertama dia kan monyetnya atau ini kan pintar juga dia Pintar juga, melihat orang mengerti, kan? situasi-situasi itu, Pak. Kemarin juga waktu gigitan terakhir yang depannya itu permisi mau lewat, jangan ganggu. Lewat dia biasa. Ya. Tapi saya dengar yang belakang itu ada kata-kata yang tidak bagus. Oh Langsung dia ya. Makanya ini kan monyet ini, Pak, dia akan menyerang kalau merasa dia terganggu, Pak. Terganggu. Itu pertama. Iya. Sehingga begitu lewat, kalau kita lewat diam-diam saja, insya Allah lah mungkin tidak ini. Tapi kalau kita sifatnya ada rasa mengganggu, tuh dia tahu, Pak. Atau suara yang tidak baik. Iya, dia mengganggu, maka dia akan menyerang. Itu pertama. Yang itu namanya terprovokasi, Pak. Terprovokasi itu dia ikut tersulut dengan situasi-situasi yang ada di hadapannya. Kalau pelungguh misalnya ada orang ngilang-ngilang, kan milih pelungguh bejaguran doang, mau mukul orang. Monyet pun seperti itu. Dia merasa terganggu daerah teritorialnya, dia akan menggigit, Pak. Juga. Yang kedua adalah dia lapar. Nah, kalau dia lapar, maka dia akan mencari makanan apapun di depannya dimakan karena dia merasa lapar. Nah, cuma kalau kita lihat di sini ada situasi-situasi bahwa monyet ini sudah turun 3 tahun yang lalu semenjak hutannya sudah tidak bersahabat. Masyarakat juga. Ya, gitu. Berarti dia tidak ke sana lagi. Di hutan masih ada monyet, Pak? Ada sih, tapi tidak begitu banyak sekarang. Sekarang dia turun banyak sampai motong-betok banyak. Oh, monyetnya sudah turun? Turun dari hutan? Dari hutan. Oh, ya berarti monyet turun dari hutan, dampaknya ke masyarakat dan otomatis akan mempertahankan daerah teritorialnya, Pak. Iya. Jadi dia merasa itu daerah teritorialnya, masyarakat merasa begitu. Nah, sekarang bagaimana untuk menyelesaikannya? Gimana caranya supaya monyet-monyet ini kembali ke hutan lah, dengan segala mungkin ketersediaan makanan di sana. Mungkin itu, Pak. Jadi mungkin lebih ke sifatnya terprovokasi ya. Karena ada penyakit pada hewan yang membuat hewan itu merasa galak. Itu akan menjadi lebih galak. Itu ada penyakitnya, Pak, namanya rabies. Nah, monyet ini termasuk dia hewan, termasuk dia bisa menularkan. Cuma kalau kita lihat di sini, kalau rabies itu dia tidak pandang bulu, Pak, digigit semua di hadapannya. Kalau ini kan enggak, Pak. Pilih-pilih dia menggigit. Kalau rabies itu enggak pilih-pilih, di depannya itu digigit. Ini sih masalahnya. Pertama, monyetnya turun dari hutan karena ketersediaan makanan kurang di hutan. Kemudian dia ke di mana banyak pohon-pohonnya ya. Ini kan banyak pohon, Pak. Pohon-pohon banyak untuk tempat bersembunyi, Pak. Sehingga bersembunyi, melihat situasi, melihat makanan. Kalau memang mendukung, dia akan tetap bertahan di sini, Pak. Jadi bisa kita simpulkan saat ini, Pak, dia terprovokasi. Kemudian keadaan-keadaan yang membuat dia menggigit gitu. Tadi kan Bapak cerita yang di depannya tidak mengganggu mungkin kan? Tapi yang di belakangnya misalnya ada omongannya kurang bagus gitu. Sehingga dia digigit. Yang digigit terakhir ini masih dia di rumah yang digigit yang di belakangnya. Yang belakangnya yang digigit. Yang marah-marah sama yakin. Ya, itu kalau dari kita, dari saya mungkin lebih terprovokasi, Pak. Oke, Pak, terima kasih informasinya. Dari Bapak siapa, Pak, namanya? Bapak Kamron. Bapak Kamron dari Desa Montong Gading. Desa Pesanggerahan. Desa Pesanggerahan. Ini desa apa, Pak, namanya ini? Bangle. Dusun Bangle Indo. Desanya? Desa Pesanggerahan. Desa Pesanggerahan. Terus katanya perbatasan. Itu Desa Prian. Terus kalau ini Desa Pesanggerahan. Perbatasannya di sini. Oh, perbatasannya di jembatan itu. Namun anak berembe-berembe nyerak dah
tahu kawin kan selesai ada langsung jawab putus masalah turun tanganin ya. Ada hal khusus mestinya. Mari Pak. Makasih Pak. Sedikit dulu statementnya terkait dengan gigitan monyet hitam bagi masyarakat kita. Statementnya gimana Pak? Ya, tentu saja harapan kita bahwa karena ini sudah menyerang beberapa orang dan ini sudah menimbulkan luka dan trauma yang sangat besar di masyarakat. Lebih-lebih ini yang diserang juga banyak ibu-ibu. Bahkan adanya merang fasilitas sepeda motor dan sebagainya. Mungkin kita butuhkan di sini kerjasama bagaimana yang utamanya di sini bagaimana kebijakan daripada pimpinan tertinggi kita di sini untuk melakukan gerakan terhadap bagaimana kita mengatasi situasi ini. Ini monyetnya ini sudah turun ke istilahnya ke pinggiran hutan atau ke perkampungan, ini kira-kira penyebabnya apa Pak Kades? Ya, kemungkinan di sini karena banyak hal ya, tapi ini prediksi kita. Karena di situ juga kita lihat hutan ini juga kan perlu fungsi hutan mungkin sudah tidak kayak seperti dulu, artinya tidak ada stok buah dan sebagainya, dan mereka juga membutuhkan makanan tentu saja sebagai makhluk hidup, dan pun juga terhadap hal ini perkembangan tentu saja kalau perkembangan mereka juga tidak bisa kita pantau sejauh mana perkembangan mereka, habitat mereka apakah banyak. Cuma yang kita khawatirkan, kalaupun ke depan nanti kita tidak ambil tindakan, kalau dia lebih banyak koloni hewan-hewan liar kayak begini, tidak kita ambil sikap, saya khawatir nanti ada penyerangan di desa-desa lain atau wilayah yang lain. Saya khawatir ada pesanggrahan berikutnya yang akan jadi korban. Itu saja yang kita khawatirkan. Terus, intinya bagaimana kita ciptakan rasa tenang, rasa aman bagi masyarakat. Tentu saja harapan ini bagaimana kita bisa bekerja sama sebaik-baiknya. Ini kan kita lihat di Pesenggerahan atau di Perian ini kan sudah banyak nih monyetnya Pak. Iya. Kira-kira bagaimana mengatasi monyet-monyet yang begini banyak ini? Apakah tetap dipertahankan di sini atau dipindah kemana atau seperti apa? Kira-kira ada solusi Pak? Keinginan kita mereka pindah. Ya. Cuman ini namanya kita berbicara hewan. Tidak mungkin kita berbicara perintahkan, suruh kumpul, terus perintah, ayo balik kampung, kan tidak bisa. Gimana ini solusinya namanya, Pak? Nah, inilah yang kita maksudkan di situ. Bagaimana kerjasama kita untuk habitat ini bisa kembali. Tentu saja salah satunya nanti di hutan mungkin fungsi hutan dianukan, dikembalikan, terus mungkin ada pohon-pohon buah di situ dan sebagainya. Saya pikir ini juga masuk akal juga. Nah, tapi udah kedung mungkin akrab dengan situasi yang lebih, karena di perkampungan itu banyak sekali makanan-makanan juga, buah dan sebagainya. Mungkin ini yang menarik perhatian mereka. Cuman ya kalau dia landai-landai tidak ada penyerangan, kita welcome saja, itu namanya berbagi hidup. Namun kalau sudah ada penyerangan kayak begini, ini tidak bisa kita tolerir. Itu. Mungkin itu ya. Oke, terima kasih Pak Kades atas wawancaranya sedikit. Terima kasih Pak. Oke, sekian terima kasih laporannya Pak.